Wisma Atlet. Iya Wisma. Jadi Wismanya beda bang. Wisma yang positif iya. COVID sama Wisma yang di baru. karantina dari luar negeri itu beda. Kalau yang Sempat ketemu Rachel V-nya nggak di sana? Tergantung Iqbalnya sopan apa enggak. ada anak 20 itu temennya dia juga di Gontor. Oh. Jadi ketemu kemarin pas gue di bawah kan, lo kenal sama ini? Lo anak Gontor? Iya bang, gue anak Gontor gini. Anjir kok ketemunya di sini-sini juga. Iya. Gitu loh. Berarti Unkris itu udah terkenal sampai Turki loh. Ya, untuk Pak Rektor Orang- nih. iya. Ya, baik lagi dengan kita di podcast Uni. Podcast Bahasa Universitas Krishna Dwi Bayana. Asik. Kita di YouTube. YouTube. Tadi kita habis ngetek Spotify. Spotify. Iya. Kita ngucapin lagi mungkin Ken. Oh, ucapin lagi. Kita mengucapkan selamat Natal dan tahun Tahun baru. Semoga Yang baru-baru akan baru lagi. iya, semoga tahun 2022 menjadi tahun yang baik buat semua orang lah. Betul. Amin, amin. Ya, buat Indonesia juga ya kan. Semoga COVID Omicron nih nggak banyak lah masuk Indo ya kan. Betul. Biar kita santai-santai terus ya kan. Oke. Terus juga kita ngucapin selamat final buat Indonesia. Indonesia. Selamat bertanding Timnas Indonesia Iya. Football Club ya apa itu bertanding di AFF AFF Suzuki Suzuki Cup. Cup. Melawan Thailand Iya. di Singapura. Selamat bertanding dan semoga jadi juara. Layangan putus versus one day. Tahunya itu doang Iya, salah. iya, iya. Tahunya itu doang. Oke, sekarang kita kedatangan salah satu mahasiswa Unkris yang katanya udah sering ke luar negeri, Be. Betul. Iya. Ke Atta Halilintar. Apa tuh? Turki. Emang iya? Iya dong, Nggak tahu update gua. dong makanya. Banyak artis. yang Banyak sana. artis di sana. Ini dari Turki. Turunan Kidul. Nurs Ed siapa? Salt Bay itu Iya, dari itu. Turki tuh. Iya, benar. Oh yang Dari tadi lu Turki. bilang itu. Bukan Yang ini. itu South Bay juga ada, South terus Bay yang itu- si Burak juga. yang motong-motong. senyum terus dia. Iya, Nah, itu juga. Cecet Burak Yilmaz. Cecet Burak. Oh, Burak. bukan. Nah, Iya, Burak Yilmaz striker Turki. iya, udah boleh kenalan dulu nggak? Oh iya. Iya. Ini salah satu artis cilik ya. Tapi sekarang udah gede. Baim. Ya, kenalin Mbak Im. Ya, perkenalkan nama gue Ibrahim Hanif. Gue dari Fakultas Ekonomi angkatan 2019 jurusan akuntansi. Oke, Ini ketua ininya ya? Ketua himpunannya ya? Iya bang. Lu ketua Asik. himpunan? Iya. Oh, lu Ketua- ketua himpunan akuntansi? Ketua himpunan, terus bisnis Iya. ya kan, terus Banyak duit. banyak duit ya kan. Amin. Iya. Kayaknya lulusnya lama deh. Enggak. Tergantung yang mana Iya. di ini kan prioritasin. Kalau bisnisnya lebih diinin, kayaknya kuliahnya jarang kepegang. Iya Iya. biasanya, tapi kan Biasanya. orang yang bisnis itu manage waktunya itu bagus Ken. Benar. Kita tanya nih, kenapa terjun ke dunia ini? Apa sih dunia ini lu gitu? Dunia yang gue mainan. Yang lagi lu lakukan Iya, sekarang. Yang lagi lu kan tekuni orang-orang kan sekarang. nggak tahu kan, taunya Baim oh artis cilik nih atau Baim Wong yang suka Sekalian bagi-bagi. kasih tahu bisnisnya apa yang Oh lu iya. jalanin. Awalnya sih iseng-iseng aja bang. Kayak gue dulu pesantren SMP SMA gue pesantren. Sombong ini mah. Enggak. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terus setelah SMA itu dari pesantren gua wajib pengabdian dulu setahun, jadi kayak ngajar gitu. Berarti sekolah 7 tahun. Enggak, SMP sekolahnya SMA. sekolah 6 tahun. 7 tahunnya itu kayak ngajar doang. Iya, berarti 7 pengabdian. tahun Iya, kan? 7 tahun total benar. Iya. Di pesantren itu. Iya, Sama. kebetulan gua ditugasinnya di pesantren itu di SD-nya, tapi gua ngajar anak SD. Tapi teman-teman gua banyak yang dilempar kayak keluar kota, keluar pulau gitu banyak juga. Nah, jadi dari teman pesantren gue ini, teman dari SMP sampai lulus, dia rumahnya di Galaksi. Awalnya iseng, dia emang kuliah di sana. Kuliah di Turki. Kuliah di Turki. Kuliah di Turki. Awalnya dia iseng, lu mau nggak jalan-jalan ke Turki, kata dia. Serius? Itu ada cakepnya nggak jalan-jalan ke Turki? Nggak ada. Nggak ada. Iya cuma kayak, gue kira bercanda awalnya kan, kayak, yaudah lu kalau mau jalan-jalan ke Turki, ayo. Gue beliin tiketnya Gue deh. beliin tiket semuanya dah, dari PCR semuanya. Lu cuma siapin ransel aja sama paspor lu masih ada kan. Jadi di pesantren gue itu wajib punya paspor sebelum lulus bang. Oh gitu. Berangkat nggak berangkat ke luar negeri. Emang doktrinan dari pesantren gue itu kelar sekolah di situ. Ke Arab. Ya pokoknya ke luar negeri lah. Mau terserah lu mau kemana, mau ke Saudi, ke Mesir, ke Sudan, ke Tunis, ke Yordan gitu. Terserah pokoknya doktrinannya itu kudu keluar gitu kan. Jadi makanya disuruh buat paspor. Suruh buat paspor. Nah paspor gue masih kosong tuh. Terus ada tawaran gitu,
Ya udah gue mau. Siapa sih yang nggak mau ke Iyalah, Turki ya? gue mikirnya, wah gue jalan-jalan nih. Apalagi tahu dia kuliah di sana kan. Ya betul. Pasti dia tahu seluk-beluk sana lah Ya, gitu. heeh. Ya udah akhirnya besok paginya gue kirim foto paspor gue, nggak lama gue dikirimin tiket PP tuh, gue kaget. Wih anjir beneran. Kenapa jadi ormas gitu kan? Enggak. Beda-beda. Emang apa tuh? Pemuda Pancasila PP. Oh. Beda-beda. Beda dong. Pulang pergi, Beda, pulang beda. pergi. Iya pulang pergi. Ya udah akhirnya gue berangkat awal itu tanggal 13 Juli. 13 Juli gue berangkat, gue di sono cuman sebentar. Balik tanggal 18 apa 19? 13 Juli 2020. 2021. Oh baru Oh, banget. baru banget. Baru banget, baru banget. Oh, baru banget. Baru banget. Gue pikir udah setahun. Oke, terus lanjut. Iya, lanjut. Kalau setahun dia nggak di sini, di Turki aja dah. Ya kan nggak dapat duit jadinya kalau di Turki dong. Dapat. Iya. Ya udah lanjut. Enggak usah dibener. Iya. Ya udah awalnya diajak jalan-jalan gitu kan. Nah, kenapa gue cuma disuruh bawa ransel doang? Ya di situ ternyata gue suruh bawa bagasi. Orang tuh bingung kan kadang. Lu ngapain sih bolak-balik? Apa yang lu jual di sono atau apa lu yang lu bawa dari sono ke sini atau dari sini ke sana gitu. Gue ngejelasinnya juga bingung gitu kan. Orang-orang kalau dijelasin bagasi kadang ada yang nggak nangkep juga gitu. Iya, benar-benar. Jadi- Kayak tadi gue awalnya nggak nangkep tuh. Iya, kayak gitu. Jadi gua itu ibaratnya kayak kurir aja sih sebenarnya. Iya. Jadi kayak Just tip. just tip. Nah, lebih tepatnya just tip. Just tip. Ya. Kayak orang Indonesia di sana banyak. Ya orang Indonesia di sana banyak. Terus banyak juga yang nikah sama orang-orang Turki. Ya stay di sono dan Bingung pengen kesini membawanya gimana gitu. kadang mereka kangen dengan masakan Nah, Indonesia. tadi gua mau bilang. Oh iya. Ini homesick gitu, Iya. kangen apa-apa yang ada di Indonesia. Iya. Cuman cara termudah buat bawa itu ke sana Ya, dengan orang orang yang- jasa orang lain. Jasa orang lain benar. Jadi ya gue kalau dari Indo ke sana ya bawanya rata-rata bumbu-bumbu dapur. Oh iya. Rempah-rempah gitu. Rempah-rempah. Pernah gue bawa serai 4 kilo. kunyit 1 koper, kebin, jahe. Jadi emang rata-rata tuh rempah-rempah bang. Rempah-rempah. Nah balik lagi ke tadi ya. Kenapa gue bisa ke sana? Terus gue balik. Kan gue tanggal 13 sampai tanggal 18 atau 19 gitu gue lupa. Nah gue balik gue ditawarin itu. Lu mau gak mainan beginian kata dia. Lu gak usah mikirin apa-apa. Asal lu sehat aja. Ya. Udah Iya benar sih. berangkat selagi ada orang yang nitip gitu. Iya. Tapi selalu ada sih alhamdulillah selama ini ya. Kayak dicari terus gitu loh. Udah lu tinggal siapin badan lu sehat, lu jalan, tiket, lu makan, lu PCR semua gue yang nanggung kata dia gitu. Oke. Ya udah akhirnya setelah itu kan gue tanggal 19 kalau nggak salah gue landing di Indo. Nah gue karantina itu waktu itu 8 hari. Pas banget gue nyampe itu pas malam takbiran Idul Adha. Iya. Nah itu gue nyesel tuh. Jadi ini gak usah diceritain di sini deh. Gue nyesel kan harusnya gue tuh lebaran di sana aja gitu loh. Oh iya, nggak karantina Nggak kayak gini gitu. Iya. Akhirnya gue kena karantina, gue nggak bisa lebaran di rumah, gue lebaran di Wisma. Wisma Atlet. Iya Wisma. Jadi Wismanya beda bang. Wisma yang Oh, iya, positif iya. COVID sama Wisma, Wisma yang yang di baru- karantina oh, dari iya. luar negeri itu beda. Kalau yang Sempat ketemu Rachel V-nya nggak di sana? Tergantung Iqbalnya sopan apa enggak ya. Siapa tahu kan ketemu. iya itu terus gue karantina 8 hari, waktu itu masih 8 hari. Kelar karantina, gue istirahat di rumah sekitar nggak nyampe 2 hari lah. Langsung berangkat Balik lagi. lagi. Berangkat lagi. Jadi Berarti lamanya di karantina doang ya? bener sebenarnya boros waktunya itu ya di karantinanya aja gitu. Berarti butuh orang sebenarnya. Apa emang selama ini selalu lu kerjain sendiri? Kalau gua Berdua sama temen lu ini? berdua sama temen gua, kalau misalkan kayak kemarin tuh ada barang over Baru banyak, ngajak orang. gua suruh orang bikin paspor, lu bikin paspor. Paspor kan maksimal jadi seminggu bang. Iya. Dia 3 hari udah jadi, udah ayo berangkat sama gua. Jadi gua berangkat sama dia. Berapa orang ya? 2 orang yang gua ajak waktu itu. Tapi misah, jadi nggak satu trip. Oh iya. Misalkan gua trip kali ini gua sama lu, besokannya gua sama lu gitu. Balik gua sama lu gitu. Gitu ya udah akhirnya jadi keasikan di sini, mainan beginian, terus kayak menurut gua kenapa gua nggak dari dulu taunya. Iya. Gitu loh. Iya gua kenapa nggak dari dulu taunya ini kayak santai gitu kan. Cuman emang
Kita harus Ada target nggak? sebenarnya target nggak Kayak ada harus sampai jam berapa gitu-gitu. ke customernya gitu. Iya. Barang yang enggak sih sebenarnya. Kan namanya bumbu gitu kan bisa basi, biasanya bisa busuk nggak sih? Nah, biasanya kalau misalkan kita udah sampai landing nih, gue selalu pakai maskapai itu aja, satu maskapai Iya. itu. Nggak pernah gue ganti maskapai. Dia selalu landing itu sekitar jam 3 sore. waktu Sorry, gue sana. nanya dulu. Penerbangan Indonesia Turki itu berapa lama? Iya, itu Gua kan orang-orang yang nonton Unkris kan nggak tahu Oh, nih iya. ya, maksudnya biasanya kan naik motor gitu, naik Naik motor ke Turki kan lama ya. lama, iya lama, nggak nyampe-nyampe, ntar 2 tahun. Iya. Iya, jadi kalau pakai pesawat yang direct langsung nggak transit itu 12 jam. Kalau yang ada, transit. itu lebih Ada. mahal ya kalau yang Maskapai direct. lu transit nggak? Transit, gue transit. Oh, Ke- iya. di Di Talu Changi Airport. Enggak, Abu Dhabi. itu Singapura. Oh, enggak maksudnya transitnya di situ. Transitnya di Deket banget be kalau transit. Iya. Transit tuh udah pasti ngisi. transit Isi itu bahan bakar. ngisi dan di mana pesawat itu dari negara mana gitu. Oh, iya. Kayak misalkan negaranya dari Qatar, Iya. pasti dia transitnya di Di Qatar. situ. Kayak gue pakai pakai maskapai dari Uni Emirat Blue. Arab, ya yang ada di Manchester Manchester City. Iya. Gue selalu pakai itu. Gue transit di Abu Dhabi. Nah perjalanan gue dari sini ke Abu Dhabi itu sekitar 8 jam. Berangkat dari Indonesia, dari Cengkareng itu jam 11 malam. 11 malam nyampe jam 8 nyampe 8 jam ya? 7. Jam 7 waktu tujuh. sini. Iya. Waktu sono itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Nah, gue transit sekitar Transit berapa lama sih kalau transit tuh? 5 jaman kalau nggak salah. Di sana 5 jam juga. 5. Jadi Itu boleh berarti jalan-jalan di Arab dulu nggak boleh ya? selama lu bisa balik lagi mah. Bisa sebenarnya. Tapi kan beda ini kan. Jadi beda. ada namanya visa transit, Bang. Oh, ada. Jadi misalkan lu berangkat tiket lu Jakarta Istanbul misal. Lu pengen stay dulu di Abu Dhabi sehari. Nah, itu ada di aplikasinya kita ngajuin visa transit. Oh. Sehari selama 24 jam. Gua udah download sih. Cuman Peduli lindungi kan? soalnya mah Bukan nggak tahu. download itu. Download peduli lindungi. Lagian juga di Arab bukan Peduli lindungi, pakai bahasa Arab. Iya. Peduli Peduli lindungi. Lindungi. Iya kayak gitu. Jadi dari Abu Dhabi ke Istanbul sekitar 4 jaman. Tapi ada maskapai itu yang direct ada nggak? Ada daerah. Yang itu lebih ya, mahal ya? yang Arsenal ya? Itu lebih mahal nggak sih? Arsenal. Enggak, maksud gua Arsenal maskapai tuh yang Fly sama. Emirates nggak sih? Bukan. Beda. Fly Emirates ya Fly Emirates. Nggak, maksudnya lebih mahal ya? Etihad sama Fly Emirates beda kan? Rata-rata orang bagasi, iya beda. Beda cuman. Tapi dari satu negara sama. Kalau Emirates itu transitnya di Dubai dia. Oh sama. Di Dubai, kalau gue di Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ibu kotanya UAE. Iya, UEA, Uni Emirat Arab ya? iya. Abu Dhabi itu Uni Emirat Arab. Nah, Kalau yang jahat Abu Jahal. Abu Lahab juga jahat. iya benar. Bisa dilanjut? Ya udah kayak gitu. Nah, gue kan landing jam 3 sore sekitar itu ya. Selama ini sih gue kena masalah di custom Turki itu cuma sekali. Dan kemarin terakhir gue berangkat gue kena masalah. Kena custom karena kebanyakan kah? Karena atau kenapa? Jadi gua itu bawa HP sama vape. Vape Oh, yang lo dibuang itu tadi. vape itu di sana dilarang kan. Vape dilarang, tapi banyak orang yang main bagasi itu dititipin vape. Jadi Oh, kadang iya, lolos iya. aja gitu loh. Nah, kemarin gua bawa 2 HP sama 2 vape. Segel, semuanya masih segel. Sama apa namanya? Liquidnya juga. Nah, itu gua kemarin dipermasalahin di situ. Terus gue yang gak gua habis pikir, gue bawa kemiri 1/4 doang. Akhirnya lolos tapi. Enggak, kemiri itu dibilang narkoba, gue bawa narkoba kan kata gue. Ya Allah. Orang sono tuh, gue nggak bisa bahasa Turki. Gue nggak bisa bahasa Turki. Diajak bahasa Inggris juga mereka tuh kayak bingung. Nah, Iya. terus cara komunikasinya atau gimana? Sunda ngerti tapi ya, Sunda katanya. Enggak, pakai bahasa isyarat. Iya kayak akhirnya Gini. Google Translate. Kemari gitu. Marilah kemiri. Kemiri dikit doang kata gue. No, this is narcotics kata dia. Akhirnya gue terjemahin pakai Google Translate dari bahasa Indonesia ke Turki. Nih, gue bilang ini bukan narkoba, ini buat masak, gue bilang kan. Enggak tetap ini narkoba, nggak boleh di sini, dilarang, dibuang. Vape juga gitu sama. Masih segel bang. Masa orang Turki buang kemiri dikira narkoba ya? Iya kata gue, ya Allah. Nah, terus kalau misalkan kayak gitu, pertanggungjawaban lo ke klien gimana? Nah awalnya gue udah bilang, jadi HP, jadi semua elektronik di Turki itu mahal bang, termasuk HP. Kalau di sini berapa totalnya?
Kalau Nah, dirupiahin. kemarin itu ditotalin, jadi kan gue bawa 2 HP. Gue bilang awalnya gini ke customer gue, Kak ini serius lu bawa 2 HP dan Orang Indo nih orang kebetulan. Indo, tapi kuliah di sono. Dia cewek, cowoknya orang Turki asli. Kalau serius nih bawa HP 2 dan masih segel, sedangkan gue Handphone baru Dari sini ya, Kak? dari sini. Karena kan di sono mahal tuh. Nah. Jadi dia bawa dari sini. Gak tau gue, kan biasanya kayak ada email gitu kan. Iya benar. Tapi gue gak ngerti. Banyak juga bang yang bawa HP dari sini dibawa ke Turki gitu. Dan bisa aja. Gue gak ngerti itu. Soalnya emailnya terdaftar di Indonesia. Nah Iya. itu. Tapi bisa-bisa aja kan. Nah gue bilang, ini HP lu 2. Gue berangkat sendiri dan HP masih segel. Maksud gue dibuka segelannya, HP-nya jadi batang aja gitu loh. Terpisah dari box. Boxnya tetap gue bawa. Cuman yang penting kepisah dari box aja, nggak segel gitu. Enggak kok, kemarin ada yang bawa HP lolos, nggak masalah, insya Allah aman-aman aja. Nah gue bawa iPad juga, iPad temen gue. Nah iPad-nya itu dia udah dipakai lah. udah pakai, jadi aman, slow aja gitu kan. Karena mereka orang-orang custom tuh ngiranya ya ini kan punya dia. Gitu. Nyelundupin lah gitu ibaratnya. Maksudnya atau enggak karena harusnya beli barang itu di Turki bukan dibawa dari luar gitu. Menurut custom sana gimana? Menurut custom sana ya itu udah masuk cukai karena elektroniknya mahal kan di sana. Pokoknya elektronik gitu pasti kena. Tapi nggak tahu kemarin emang gue lagi apes aja sih. Iya. Sebenarnya lagi apes aja, temen-temen gue juga Lolos. gitu. Bahkan yang satu flight sama gue waktu itu dia bawa 5 HP sama bawa vape-nya 2 atau 3 gitu. Lolos. Tapi kalau kayak gitu rugi nggak lo? Nah, kan gue udah bilang, udah memperingatkan lah sebelumnya. Awalnya ya? Ya udah dah, terus gimana dong ini, kata dia gitu kan. Ya kan gue dari awal udah bilang gitu. Akhirnya gue ngobrol sama temen gue juga, gimana nih akhirnya. Jadi temennya dia juga, satu kampus sama kawan gue. Ya udah akhirnya 50% aja. Dan cukai Turki kalau elektronik itu biasanya lebih mahal daripada harga HP-nya. Cukainya. Ngaco banget dong. Iya. Kemarin itu kan gue bawa 2 HP. Yang satu suruh bayar 300 tele, 300 Turki lira. Itu kursnya waktu itu masih 1090-an. Jadi sekarang itu Turki lira lagi turun parah bang. Gue awal berangkat itu 1700 Juli. Sekarang itu udah. Rupiah 1.700 rupiah. Iya 1.700. Iya 1.700 rupiah. Sekarang itu di bawah 1000. 900. Iya sekitar segituan lah. 300 juga di bawah 1000 sih. Enggak harus 900. Ya kan maksudnya dikit doang. Iya sekitar 800-900an lah gitu. Karena lagi ekonomi lagi down banget. Nah akhirnya gue ngobrol sama temen gue, satu HP harganya 300 tele, itu kayak masih ada toleransi gitu lah. Masih ada toleransi. Nah yang satunya itu sekitar 4000 tele. Sekitar 4 jutaan lebih. Akhirnya gue video call sama yang punya barangnya ini. Dia ngomong pakai bahasa Turki ke customnya sampai dia nangis-nangis, tetap nggak bisa. Sampai gue pengen dipukul sebenarnya. Gue bacot kan. Jadi gue bilang ini barang semua nggak gue jual. Ini punya teman-teman gue, nggak ada yang diperjualbelikan. Dipakai barang untuk Dipakai. digunakan. Iya betul. Tapi kan dia nggak ngejamin yang make itu nggak ngejual. Iya. Itu Iya, kan? Benar sebenarnya benar juga. Nah gue bacot terus sampai dia pakai bahasa Turki tuh. Karena gue kakak kan nggak gue jual. Ini punya temen gue semuanya. Dari makanan, jilbab, semuanya kan. Sampai dia bilang, birdaha. Kata dia gitu. Birdaha tuh pakai bahasa Turki. Lu sekali lagi ngebacot, gue pukul loh. Kata dia gitu. Yaudah gue diam. Itu gue 4 jam. 4 jam. Di custom. Iya ngurusin gituan. Gue landing jam 3. Kalau kayak gitu urusannya sama cukai doang ya, nggak sama polisi gitu ya? Enggak, sama custom. Custom tuh sendiri. Iya, custom. Ya udah akhirnya kelar. Akhirnya gue bayar yang satu HP itu, yang 300 tele, gue bayar. Sama gue bawa kayak, gak tau kayak kosmetik gitu dah, nggak ngerti gue apaan, kayak bulu mata gitu. Itu juga gue bayar, kan gue nelpon ke customer gue. Kak ini barangnya kena cukai, lu mau bayar apa enggak? Bayar sekitar sekian tele. Oh yaudah bayar aja mas. Jadi kalau kena cukai semua ditanggung sama customer. Oke, berarti emang dari awal lu jalanin ini pure jasa aja. Jasa aja. Apapun yang terjadi ketika awal sampai akhir penerbangan terhadap barang, semua ditanggung lagi sama si pemilik barang. Iya betul. Bahkan sampai packing gitu-gitu semua udah ditanggung mereka. Ada yang barang kayak just tip kan otomatis kita kan yang ngebeliin. Iya. Itu dikenain biaya just tip, dikenain biaya per kilonya. Itu biasanya dia transfer lu dulu apa pakai duit lu dulu? Nah kalau sama orang yang udah kenal kayak langganan gitu, selagi gua masih ada duitnya, talangin dulu. Ntar barang udah sampai ke dia baru. Kayak kemarin gua ada
Dia beli bagasi gua, bayar belakangan, janji-janji terus. Akhirnya nggak kebayar. Ya akhirnya ngaret sebulanan. Set, udah kayak dirapel. Iya sampai akhirnya gua kayak ngemis gitu loh. Iya, nggak mau lagi loh sama dia gitu. Iya bisa dibilang sih gitu. Sampai gue nanya ke teman gue yang mainan bagasi juga, Kak lu pernah nggak sih ngambil barangnya dia? Pembayarannya sama dia gimana gitu? Ternyata sama aja. Tapi sama kawan gue enggak lancar. Tapi kok sama gue kayak gini gitu? Ya udah akhirnya dijanji-janji mulu sampai iya gue baru balik seminggu yang lalu dari Jogja baru kelar. Padahal itu Udah dari bulan November tanggal 20-an. Oke. Nah berarti lu kayak gini tadi dibilang kenapa gua nggak tahu ini dari dulu. Berarti menjanjikan dong. Banget. Iya, banget. Banget. Apalagi itu baru bagasinya aja ya. Iya. Lebih menjanjikan lagi lu beli barang di sono. Terus lu jual di sini dengan lu sendiri yang ngejual, ngerti nggak? Jadi kan banyak Nggak lewat apa-apa gitu. ya kayak misalkan lu beli barang di Turki, Iya. lu jual di sini kayak di Shopee, di Tokped gitu. Itu lebih menjanjikan lagi. Dan itu lu pengen rapin nanti. Insya Allah. Coba. Misal kayak tadi kan lu bilang di maskapai ini ada kartu membership lu punya. Ya. Berarti paling gede itu sampai ke barang yang dibawa ke kabin 70 kilo lah ya. Nah, jadi gini, awal itu kan silver. Iya. Sebelum silver itu kayak masih gas. Bronze. Ya kayak gitulah. Bronze. Ya kayak masih gas gitu. Dia nggak ada tambahan bagasi. Iya. Jadi bagasi bawah 30, bagasi atas 15. Tapi setiap maskapai beda-beda bagasinya. Peraturannya internasional nggak sih? Kayak kan setahu gua kalau penerbangan tuh setiap orang 20 kan? Nah, itu beda-beda setiap maskapai. Oke. Jadi kayak misalkan yang Di maskapai Indo rata-rata 20 setahu gua. ya, itu kan Gua waktu itu 21 nggak bisa soalnya. tapi kalau Bayar nambah. Iya. 21 biasanya masih ada toleransi, Bang. Nggak ada, dia intoleransi. Kalau Lu gak akan menang, gak ada menangnya sama dia. Kita ngobrol aja. Iya. Gak. Gue waktu itu pernah naik pesawat. Emang lu doang aja. Pernah gue. Dan gue baru tahu kalau kudu receh-recehan nggak boleh gitu ya. Suruh dilepas kayak gesper. Oh, Cuman iya. pas di ini Iya, gue baru tahu itu seru banget gak sih? Tapi kalau gue ditinggal bandara, gue bener nangis gue. iya kayak gitu. Jadi silver itu dapat tambahan 30. 30 plus 10. Oke, 40 30 plus 10. Ah, 40. Kalau sorry sebentar. Jadi di maskapai gua itu ada promo code, Bang. Promo code kita kalau pesan dari aplikasinya dia, dari webnya dia, kita masukin itu promo code-nya, ntar bagasinya nambah 10 kilo. Jadi misalkan lu masih biasa nih, belum member 30 kilo, pakai promo code itu 10, jadi 40. Iya. Nah, kalau misalkan lu udah silver, itu lu 50. tambah lagi 10, jadi 50. 50. Jadi dari silver tambah 10 ibaratnya. Silver tambah 10 kilo bagasi bawah. Tambah kuat itu 10 lagi. Kalau jadi gold itu tambah 15, jadi 40. Tambah 10 tambah 15. Enggak, 40 tambah 15 ya. 40 tambah 15. 55. Kan lu dapat promo quote itu. Nah iya jadi 55 kalau gold. Oh iya. Jadi kan 30 plus 10 plus 15 benar. Iya. Nah, gitu. Karena lu dapat Iya, ininya. promo code. Nah, kalau platinum itu paling atas itu 60. Tapi belum nyampe situ. Belum. Jadi dia itu Tapi emang mainnya lu kurang bagus berarti belum platinum. enggak, dia itu ini Bang, apa Enggak, namanya? masih Makin sering lu naik. Ya. Ya kan? Jadi kayak gua kan ke gold itu 5 kali PP kalau nggak salah. Set. 5 kali PP gua ke gold. Nah, dari gold ke platinum itu 30. harus 6 kali PP baru. Jadi yang lama itu dari gold ke platinumnya. Iya. Kayak gitu. Nanti akan lah ya. Sun Sun. asik. Dalam 1 bulan deh lu berapa sering bolak-balik Indo Turki? Tapi sebenarnya gue pengen nanya itu sama satu lagi dah. Apa? Tapi Ya udah jawab dulu. iya dia Nah, boleh. itu sebenarnya tergantung mood gua. Kayak gua pengen berangkat ya berangkat. Kayak sekarang nih Lah kalau lagi gamut kabarin aja. Enggak, Ya. lu aja. Kenapa emang? Iya lu aja, gue nggak mau. Kenapa? Gue maunya ke Turki. Lah kan. Gue tapi nggak mau naik pesawat Tadi gue. Lah kalau lagi kagak bisa Bang, ada nih panggilan cuman nggak bisa. Lah, iya. iya jadi tergantung gua maunya kapan sih. Oh, gitu. Berarti tapi permintaan berarti ada aja. Ada terus. Tapi kalau ini agak sensitif, cuman terserah lu jawab apa enggak ya? Ah, Penghasilan. Nggak usah, jangan di ini deh. Range Kisaran, saja, ya, maksud gue range range aja, saja, nggak usah tepatnya berapa. Sebulan deh. enggak sebulan. Kalau Oh, nggak lu enggak. satu kali Iyalah, berangkat, satu satu kali kali berangkat. per trip ya. Gini Iya. kalau menurut gua biar lebih detail.
itu ditakernya berdasarkan berapa kilo barang bawaannya Iya. atau Bisa. berdasarkan jenis barangnya? Nah, kalau yang kayak elektronik, laptop, HP yang udah batangan ataupun elektronik lah pokoknya, itu dia mainnya per piece. Sama barang branded, Ya. kayak LV gitu-gitulah. Iya. Barang branded itu mainnya per piece. Karena di sana mahal semua mungkin ya. murah malah di sana, Bang. Lah kok ngapain bawa di sini? Enggak, dari sono ke sini. Oh, Om. dari sono ke Dari sini. sono ke sini itu mainnya per piece. Kalau barang branded semua ya, semua itu dia nggak main per kilo, mainnya per piece. Range harganya ya, misalkan satu piece harga aslinya sekian. Misalkan anggaplah 15 juta misal. Iya. Misal 15 juta. Ya berarti ada satu piece-nya buat jasanya kurir itu 1 juta atau 1.500.000. Jasanya Berarti- doang itu satu piece-nya. Gila. Berarti anggapan dia bawa 30 baju branded, Iya, lu dapat lu udah dapat 30. 30 juga. Tergantung. Tergantung. Anggaplah harga di kisaran yang sama. Iya. 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 Itu udah pure ke lu apa ada manajemen lu kasih ke manajemen? Enggak. Pure lu. Iya, sama Ini kawan TV gua. harganya berapa ya? Bawa sana. Iya, di sana gampang lah itu mah. Iya kayak gitu. Oh gitu. Tapi gua masih belum berani mainan branded. Iya. Kawan gua cewek dia, kan barang branded itu rata-rata cewek, Bang. Iya. Custom sini lumayan. Dia kalau ngeliat barang branded tuh melek banget dah. Apalagi tuh barang kita pakai misal jaket nih, jaket Hermes lah atau apa. Kita pakai. Lu akuin. Ini punya gua, bukan barang buat dijual. Orang dia lebih pintar lagi. Coba gue lihat foto lu pakai jaket ini 2 bulan ke belakang atau 3 bulan ke belakang, ada nggak? Jadi mereka lebih pintar gitu. Dan kalaupun kena cukai, ya itu dibayar sama customer. Ada temen gue diginiin, Mas, saya mau, Itu pakai bahasa Turki kan, nggak mungkin Mas kan? enggak, orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Dia Crazy Rich Medan. Dia kalau just tip bisa sekali just tip ya itu bisa buat beli Fortuner. Terus Fortuner 500 juta. nggak nyampe. Fortuner 300. 500 Fortuner kan? 200 Ya pokoknya sekitar 300-an ke atas kayak gitu. Apa lu ngejustipin Fortunernya? Susah dong. Iya. Itu dia bilang, saya mau nitip barang branded dari Belanda. Di sana murah-murah, ada factory outletnya juga. Berapapun kena cukai saya yang bayar. Temen gue tergiur tapi dia masih belum berani mentalnya buat ngadepin di cukai. Jadi gini loh Bang, lu kalau misalkan bawa barang dari luar, lu masuk cukai nama lu udah kelis. Iya sih. Jadi kayak lu udah masuk berapa kali di situ ke data. Jadi ada temen gue cewek, dia itu udah dipantekin sama orang-orang Udah di DPO lah, jadi DPO. DPO. Dia baru turun dari pesawat, belum ngambil baggage-nya, belum ngambil bagasinya udah disamperin. Mbak, namanya ini ya? Iya Mas, kenapa? Ayo langsung ke kantor cukai aja. Kita lihat barang-barang Mbak yang dibawa apa. Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Sampai dia nangis di situ. Karena dibongkar habis-habisan tuh barang, isinya apaan. Karena udah sering ya. Berarti sebenarnya bisnisnya sebenarnya bukan ilegal ya. Bukan Bisnisnya ilegal. bukan ilegal, cuman emang ada beberapa di custom masing-masing negara yang Iya, beda-beda peraturannya. peraturannya. Sebenarnya pun kalau kena cukai pun kita bayar gitu loh. Cuma kan kayak ada interogasi dan lain-lain iya, gitu. kayak Ya mungkin kalau buat yang kayak jasanya kayak lu yang malasnya ya masuk gitu Iya, kan. iya. Karena kan lu udah tahu bakal dibayar sebenarnya. Iya. Cuman kan kita malas diinterogasi Iya. dan apa segala macam ya. gua kan selama ini gue bolak-balik 8 kali Bang. Iya. Gue baru masuk cukai 2 kali. Oh, udah 8 kali berarti pulang Iya, 8 pulang kali. pergi Dua, Turki. dua kalinya itu di sini apa di sana? 1 kali di sono, 2 kali di sini. 3 dong berarti. Oh iya, enggak maksud gue yang di sini 2 kali. 2 gua. kali. Di sono, kalau di sono tuh sebenarnya kemarin apa saja, nggak terlalu. Yang ribetnya kalau di sana bahasanya nggak sih? Jadi Ya, bahasa. kalau di sini ya lu Iya, santai iya, aja. santai. Udah di sini terbakar pakai bahasa Turki juga bingung ya. Yes, bingung. Ya itu kemarin gue nggak mau ribet kan, kayak gue bawa kerudung, gue nggak mau ribet. Sama pala-palanya nggak? darah mulu, darah mulu. Serem Iya. dong. Kerudungnya Gue bawa doang. kerudung, gue bilang ke orang customnya, Pak ini barang saya ini semua, saya nggak mau ribet. Gue bilang saya udah ada apa sih namanya kayak bill apa sih, struk belanjaan, udah ada semua barang ini semua. Kalau bapak nggak percaya bapak cek aja. Gue sobek dikit kan, nih. Jadi gue bawa kayak trash bag gitu, trash bag di wrap, isinya kerudung semua. Nih Pak barangnya kerudung semua kan? Oh iya Mas, udah langsung ke dalam. Gue males ribet Bang, capek. Tapi emang cara penyelesaian terbaik itu nggak sih? Karena kan bakal dibayar. Iya.
Dan pun kalau dibayar kita harus pintar-pintar. Kadang mereka nge-up. Iya, Oh, di iya. markup ya. Iya. Iya sih itu mungkin terjadi. Ya kan nggak semua orang baik, cuman kan nggak semua orang jahat juga Iya. kan gitu. Ya, Ya, kayak adalah beberapa kerjaan yang bisa dimainin kayak gitu kan. Iya, akhirnya ya udah, gua nggak mau ribet kan. Gua bayar, kelar, udah gua karantina. Oh, tapi kayak gitu dari turun pesawat berarti lu udah kontak-kontakan kan sama yang punya barang. Nah, gua ada biasanya kalau gua landing, barang gua taruh rumah gua. Jadi yang jemput ada orang ngejemput ke bandara, nanti dari bandara taruh ke rumah gua. Ntar orang rumah gua yang ngirim-ngirim. Adik gua biasanya gua suruh-suruh. Oh. Kayak gitu. Kalau di sana Kalau di sana temen gua. langsung Temen gua kan emang stay di sana. Kayak gua kemarin aja, gua di sana cuma sehari. Kalau lu ke Turki, di Turki karantina juga? Enggak, Enggak, sama sekali. sama sekali. serius. Serius? Enggak, lu keluar bandara udah mau ngapain? Terserah mau ngerokok, mau makan, mau jalan-jalan kemana? Terserah. Enggak ada karantina. Karena udah dicabut. Kalau rokok itu dapat kena cukai juga nggak bayar sini dari sini? Bawa dari sini ke sana Iya, atau dari sana ke sini? Dari sini ke sana. Enggak. Gua bawa Serius lu? serius. Tapi laku nggak sih? Lakunya sama orang-orang Indonesia. Oh, iya. Karena rokok sono kan kayak Marlboro. Cerutu Semua ya? rata. Cerutu. Rokok luar negeri tuh rata kayak Marlboro semua rasanya. Iya. Cengkehnya karena kita unggul kan dari cengkeh. Cengkeh ya. Rasa rokok kita macam-macam tuh karena cengkeh. Cengkeh, bener. Mereka di sana cengkehnya nggak kayak kita. Ah. Jadi kalau lo udah pernah nyobain karena teman gua ada yang kerja di pelabuhan sih. Dia bawain rokok dari macam-macam negara. Gua Iya. cobain satu-satu. Marlboro semua Iya, rasanya. iya. Nggak akan ada rasa yang variatif. Iya. Makanya orang sana kalau dikasih rokok kita seneng. Seneng, iya. Enak banget rasanya. Gue pernah bangun di Abu Dhabi. Gue bawa Surya 16. Dia orang Jerman, orang Frankfurt kan. Masuk. Indonesian cigarettes? Yes sir, gue bilang. Oh, this is very nice. That clove it's very nice. I like it kata dia. Cengkehnya enak banget. Gue suka. Temen gue bawa waktu itu dari Bali ke Jerman kata dia. Ya ibaratnya kalau di sini mah lu boleh sebat nggak? Iya, Iya. Minta Bang rokok ya. rokok bang. Kan Iya. kalau di sini gitu. Bang rokok bang. Kalau di sana Cuman buat di sana ini barang mewah. Iya. Karena rokok Indonesia emang enak banget kata mereka. Kata orang. dan bahasa basinya juga asik kan. Iya. Sure. Iya, gue bilang kalau lo mau cobain aja. Kira dia ngisep. Terus dia Terus dia bilang, bang pakai bang ya. Lah lu orang mana? Kita kuningan bang. Iya kayak gitu. Jadi kalau rokok sono menurut gua gak enak banget apalagi kalau habis makan nih. Rokok gitu kayak enggak ini. Barang teraneh yang pernah lu Iya, bawa. barang teraneh dah. Dari sana ke sini ke sana bebas. Telur. Barang telur. Telur. Agak keras nggak? Telur toar. Ah telur toar. Keras. Telur. Telur. Berapa kilo? Yang telur yang buat makan. Tapi kan bukan apa yang masuk cabin kan? Enggak. Nggak lu bawa ke kabin Enggak kan? lah. Lu bawa peti. Taruh bagasi. pengen jadi peredam itu. Iya taruh di bagasi itu. Gue bawa sekitar paling banyak ya. Iya. Hampir 2 kilo. Telur 2 kilo. Ya. Emang di sana nggak ada pak? Enggak bang. Jadi itu buat ditetesin. Buat diternak, Oh buat iya, diternak. kalau itu namanya apa? Kalau buat ayam ternak namanya Apa tuh? apa ayam apa? I'm sorry. Bougainville ya? Apa? Nggak tahu gua. Bukannya ada ayam? Kalau dari sono gue bawa itu telur ayam Brahma. Iya itu yang suka Ayam hias gitu dah. Dan gue dari sini ke sono juga bawa telur ayam cemani. Pernah. Oh, cemani kan mahal kan cemani? Iya. Dicari orang sono. Sampai gue kemarin ngasihin itu telur, dia kayak request lagi, lu cariin di Indonesia ada gak ayam-ayam beginian? Kalau ada gue masing-masing mau satu jenisnya 15 telur. Jadi dia waktu itu ngasih gue sekitar 4 jenis ayam. Tapi itu udah dilindungi juga, gak tau gue ayam apa. Gue belum dapat, ya nggak gue. Iya, nggak digawain. Iya. Apalagi kalau dibilang dilindungi kan, Iya. kenanya double nanti. Iya. Tapi ada juga yang nggak ditetesin, jadi itu ada yang buat campuran herbal juga. Oh, iya. Kalau kata customer gue gitu, jadi Mau bikin usaha STMJ sebenarnya. Susu telur madu jahe. Sebenarnya itu doang. tapi telurnya dari luar jauh juga. Iya. Iya kayak gitu. Itu paling aneh. Ya paling aneh itu. Telur doang. Telur. Iya telur. Berarti anggaplah dalam 6 bulan ke belakang ini lu 8 kali PP ke Turki. Ada di range Iya, ada di range berapa 20 pendapatan? lah ya. Pala. Gitu aja palanya aja pala berapa? Pala berapa? Ini ngomongin per trip aja ya. Iya, per trip deh, ya. per trip. UMR Bekasi lah. UMR Per trip. Bekasi. Tapi di luar lu makan gitu-gitu kan ya? Itu udah bersih. Oh, bersih. Oh udah bersih. Bersihnya UMR Bekasi. Oh. Dalam sekali berangkat Satu trip. PP. PP. Jadi yang mahal itu dari Turki ke Indonesia. Per kilonya dia sekarang $12.
1 kilo $12. Kalau borongan itu 10. Oke. Satu dolarnya udah 15 ya sekarang. 14. 14. Kalau dari Indonesia satuan itu sekitar $7. Kalau borongan $5. Oke. Itu. Tapi sekarang harga tiket lagi kacau, lagi naik banget. Internasional. Ya yang gue cek sih ke Turki. Iya. Gue kemarin pernah bang dapet PP tuh 4 juta doang. PP. 4 juta. Nah, Biasanya harga normalnya berapa? 8, 12. 12 juta PP. Normalnya. Nah, Lah berarti turun dong sekarang. iya, tapi Makanya sekarang naik lagi. Mungkin karena pandemi kali ya. Karena kan gue baru main di sini kan pas pandemi kemarin Juli kan masih Delta lagi kacau-kacaunya tuh. Nah, itu harga tiket murah banget. 2 juta. Sekarang mah udah 12. 2 juta PP. Enggak, 2 juta sekali Oh, jalan. 2 juta, iya, 4 juta PP. 2 juta PP kan murah banget. Iyalah. Gue bisa beli sekarang kalau gitu. Enggak lah, sombong banget. Sombong banget. Ngat. Sebenarnya kita harus nanya gimana cara jadi dia. Bukan gimana cara jadi lu. Enggak. Ketahuan dong. Oke. Nah, terus kalau ini deh terakhir deh. Udah ke berapa negara lu selain Turki? Baru Turki aja sih. Oh, tapi mau nambah gitu Ini nggak? baru berapa bulan anjir? Belum nyampe 6 bulan kan berarti 5 bulan. 5 bulan udah nyampe ke titik ini menurut gua biasa aja. Padahal keren nih keren enggak. Mau nambah nggak? Tapi kayak kan anggaplah lu nambah jadi 3 negara misalkan. Polandia. Turki itu masuk Eropa ya sebenarnya? Eropa. Masuk Eropa. Oke, negara yang sama-sama Eropa deh misalkan Turki. Indonesia, Turki, Belanda. Nah, kan jadi 3 nih. Hmm. Gitu-gitu jadinya kan. Indonesia, Turki, Turki, Indonesia, Indonesia, Belanda, Belanda, Indonesia, Belanda, Turki, Turki, Belanda. Gak mau tuh nyoba kayak gitu? Gue pernah bawa barang Jerman. Jeruk manis. Ya. Bukan Jerman. Jadi dia itu mainan Just Tip. Dia posting di grup kayak dia jual ini buat ke Jerman. Nah waktu itu gak ada mahasiswa ataupun Just Tip yang terbang ke Jerman. Akhirnya dia nyari yang ke Turki, dapat. Akhirnya barang itu dari gue ngambil di Keranji. Ya deket. Iya, Deket gue gua. ngambil di Keranji. Gua ambilin dah kalau gitu. Iya, gue ambil di Keranji, gue bawa barangnya sampai Turki. Dari Turki gue kargoin lagi pakai pesawat. Karena emang permintaan dan dia kayak gitu. Tapi harganya jatuh. Kayak yang Apaan itu barang? Berarti ketika kalau barang lu ambil sendiri kayak tadi di Keranji, lu nggak coba buka cek barangnya apa gitu segala macam. Iya, Harus lu lihat, lu pastiin satu-satu. iya. Dan rata-rata makanan sih. Kebanyakan yang gue bawa kalau dari sini ke sana itu pasti makanan. Ada sempat katanya paling aneh dia dari sini sana bawa kebab Turki. Ada juga sini. Bakarnya doang. Tapi beda sih kalau gue pertama kali ke sana itu kayak gue nggak bisa makan ginian. Iya. Roti. Tapi lu kesana pure kerja doang, pernah jalan-jalan gak di sana? Sekalian jalan-jalan. Ya kayak kerjanya ya cuma gitu doang bang, nyampe. Gue pernah 10 hari di sana. Jadi gue berangkat, gue nyampe, barang gue kirim semua udah kelar. Gue emang pengen stay dulu di situ. 10 hari gue jalan-jalan ke kota lain. Oh iya. Oh. Ke tempat. Kan gue stay-nya di Istanbul. Di Istanbul, nah kawan gue ada yang kuliah di Bandar. Ibu kota kan ya? Istanbul tuh ibu kota? Sebenarnya gue bingung. Bukan. Ankara sebenarnya kalau Ankara ibu kotanya? ya. Istanbul itu ini stadion Turki. Iya, kayaknya setiap daerah juga Turki punya stadion ya. Cuman kita nggak tahu aja. Stadion Istanbul namanya. Ada banyak sih sebenarnya. Yang terkenal. Iya, kamu nggak bisa kalah. Iya, kalah terus ya. Lu nggak bisa menang. lu masih 2005 ngelawan. Liverpool maksud Iya, gua di iya, situ. Kalah terus sih bener. Sama Hagia Sophia di situ kan? Iya. Ya tahu gua. Sampai kayak gue kan bawa teman gitu Sama kan. satu lagi apa yang ada balon-balon? Kapadokia. Ya itu Oh, Kapadokia. yang lagi terkenal ya kan? Yang di film. layar Ya, di foto. Tewang lah dibilangnya. Itu keren juga tuh. That's Udah pernah my kesana? dream, Mas. That's my dream gitu kan. Iya. Terus dia apa? Kalau nggak salah dia naik balon udara itu pakai dolar, kalau nggak euro gitu. Kalau nggak salah ya. Oh nggak bisa pakai yang punya dia apa namanya? Turki lira. Ya. Mata uangnya lira ya? Lira ya. Setahu gue nggak bisa dah. Tapi kayaknya sih bisa, cuma mahal mungkin ya. Tapi kan itu kan emang destinasi turis daerah Kapadokia itu kan. Iya kayaknya di dolar sih. Iya dolar. Kawan gua ke sono. Dia sampai nggak naik karena mahal banget katanya. Oh, kirain karena nilainya jelek-jelek nggak naik. Ya. Beda dong itu. Iya kayak gitu.
Akhirnya dia Ada yang murah cuman ditiup, bukan pakai api. Balon helium. Capek Naik balon dia. helium. Oke. Kapadokia. Ya itu gue paling lama sih 10 hari. hampir 2 minggu, nggak nyampe 2 minggu, 10 hari lebih dikit. Itu pun karena Lu berteman juga nggak sama sana? Maksudnya kan di luar lu punya temen asli temen lu, sama lu punya berbaur gitu kan beda Ya, kan? berbaur di Turkinya lu nyari Iya, teman. iya gitu. iya. Dan kan di sana modelnya rumah itu nggak kayak rumah-rumah kita kan. Di sana model apartemen semua bang, apartemen flat gitu. Dan dia satu rumah sama anak-anak gontor. Oh, pesantren. Ya, dan uniknya yang kemarin terakhir gue berangkat, jadi kawannya kawan gue itu anak gontor. Iya. Dia ngajak temennya anak gontor juga, sama kayak gue. Dia baru pertama kali kan ngajak temennya. Nah terus dia nanya gue, lu kuliah di mana? Kata dia gitu kan. Gue kuliah di Indo, gue di Unkris. Unkris Krisna Dwi Payana. Iya, kawan gue juga ada di Unkris. Fakultas apa? Gue bilang gitu kan. Ekonomi. Lah gue juga ekonomi, gue bilang. Ternyata ada anak 20 itu temennya dia juga di gontor. Oh. Jadi ketemu kemarin pas gue di bawah kan, lo kenal sama ini? Lo anak gontor? Iya bang, gue anak gontor gini. Anjir kok ketemunya di sini-sini juga. Iya. Gitu loh. Berarti Unkris itu udah terkenal sampai Turki loh. Ya, untuk Pak Rektor Orang- nih. iya. Ya keren banget Orang-orang nih Unkris. Indo yang kuliah di Turki tahu Unkris Iya, berarti kan? berarti Unkris lebih terkenal daripada Untur ya. UKI, Universitas Turki. Eh, Gokil. Gokil. Ya semoga aja ya di tahun 2002 kan 2022. jadi 2022 maksud gua. Iya. Jadi ada Gak ada kalanya ya sama lu. destinasi baru kan. Iya. Siapa tahu mau nyoba yang Asia. Nah Oh, iya. kemarin ada bikin just tip Korea. Weh. nah, itu cerita unik Itu juga tuh. Bang. Jadi kemarin gue di karantina. Dia dulu itu kerja di Korea 4 tahun. Kroya kali. Korea. Kroya Dia Cilacap. jadi welder, dia jadi ngelas welder gitu. Oh, solder. Welder, solder mah beda. Iya. 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 Ah, lu gak ada supportnya bro, kayak gitu. Terus dia bilang, gue udah nggak ngelanjutin di Korea lagi. Terus kawan-kawan ada di Korea mainan. Nah dia pas di Korea juga mainin Just Tip juga, Just Tip Indo Korea gitu. Nah lebih uniknya kalau di Korea itu dia elektronik murah-murah semuanya. Kayak HP gitu-gitu murah-murah dah. Makanya banyak orang-orang Just Tip Korea itu yang bawa HP ke sini. Terus dia bilang, nanti kan Korea belum buka nih. Korea buat turis belum buka. Oh belum buka. Belum buka. Dia rencananya tahun depan nih, Januari atau Februari lah buka. Jadi nawarin gitu, ya udah main-main lah. Ntar kalau misalkan mau buka Just Tip Korea gampang, teman-teman gue banyak. Terus terakhir kemarin karantina bareng kan ketemu. Jadi gue beberapa kali karantina bareng sama dia. Jadi ya Satu kamar gitu. Iya. Oh. Ya ketemu di itu juga di bandara. Cowok. Wah, satu kamar. Nanya doang. boleh sih. Cowok. Nanya doang. Terus, Boleh katanya kalau hubungan suami istri, kalau sudah suami istri baru boleh Boleh. di karantina Oh, gitu. iya. Oh iya benar. Kalau belum. Terus gue mau nanya nih, kan sekarang lagi ramai banget nih tentang karantina gitu. Ya kan, tentang karantina. Terus ada yang katanya mahal, ada yang katanya ada di stay di bandara gitu karena lama prosesnya. Itu lu ngalamin juga gak sih? Jadi gini bang, landing dari pesawat kita itu ditentuin antara di hotel atau di Wisma. Itu beneran terjadi? Gua terakhir kemarin paling parah. Enggak paling parah. Paling parah sebelumnya. Gua landing jam 3 sore, jam 2 siang. Gua baru dibawa ke Wisma itu jam 4 sore, jam 4 subuh besokan. Lu stay di bandara itu dong? Sendirian lagi? Enggak rame. Enggak, maksudnya lu ya kan lu sendiri Berangkat kan berangkatnya. sendiri kan? Iya. Ya ketemu di bandara sama orang-orang Iya, Just Tip iya, juga. Gue baru dibawa ke Wisma jam 4 subuh, baru masuk kamar jam 1 siang. Gak makan. Nggak ngedip. Iya, Mata kering gitu. Melotot. Beneran itu ya? beneran. Kirain gua Tapi itu udah resiko gue sih sebenarnya. Gue tahu karena yang berhak dapat Wisma itu TKI, TKW, Heeh. pelajar pun pelajar yang lama nggak balik ke Indonesia, baru balik. Misalkan dia baru balik setahun yang lalu baru balik, terus sekarang balik lagi, itu baru berhak dapat Wisma. Terus sama lansia. ya enggak juga lansia. Pokoknya kriterianya itu
Sama aduh apa sih pelaut tuh. Oh ya. Iya, yang pelaut itu pokoknya 3 itu sama pelaku perjalanan dinas negara. Nah, selain itu di hotel. Gue malas ribet kan ya, turun dari pesawat, gue dapet sekarang sistemnya baru pakai barcode. Jadi lu maskapai apa, nomor penerbangan berapa, duduk di seat mana, ketahuan di situ ke detect, nomor paspor berapa gitu. Nomor paspor berapa ke detect. Nah, terus ntar dari pihak itu dari pihak imigrasi, dan terus ke nakes. Nah, baru ditentuin di situ. Lu di hotel atau di Kalau di hotel lo nanggung sendiri? Ya. Berapa Iya, nanggung duitnya? sendiri. Berapa? Kemarin itu terakhir yang 10 hari ini satu orang itu di kisar 20 ke atas. 20 juta. Buset. Itu kalau kayak gitu ditanggung siapa lagi tuh? Pribadi lu? Pribadi lah. Kalau di hotel ya? Iya. Enggak maksudnya. Tapi lu pernah di hotel nggak pernah? Gak pernah lah. Gue nggak mau. Caranya biar nggak di hotel, walaupun gue di stempel hotel nih, stempel hotel, barcode hotel, terus gue scan di tentara kan. Saya di hotel apa Wisma Pak? Hotel, kamu hotel, langsung ke sana aja. Gue mau terbalik. Namanya Angel, Blok Angel. Jadi orang-orang yang di stempel hotel nggak mau di hotel karena mahal, nunggunya di situ. Ya terserah mau dikeluarinnya kapan. Biasanya sampai penerbangan terakhir. Penerbangan terakhir itu sekitar jam 10, jam 11 malam. Aduh. Tapi tergantung lagi dikeluarinnya kapan. Belum kalau misalkan lu Oh, keluar berarti sampai di akhir lu masih bisa milih kalau misalkan dibilang hotel putar balik gitu. terbalik. Tapi nggak tahu sekarang ya. Kayak terakhir gua kemarin masih bisa. Dan yang kejadian numpuk, bener-bener numpuk kayak Itu udah baru-baru ini kan? iya bayangin aja bang, sehari itu kedatangan bisa 2.000 sampai 3.000. Dan yang nentuin hotel, Wisma, terus itu apa namanya, pokoknya nakes-nakes itu juga terbatas. Jadi kan numpuk terus, pesawat kan landing terus nih. Landing terus, Iya. landing terus yang pesawat-pesawat sebelumnya belum dapat itu jadi numpuk. Iya. Dan bis yang di bandara buat nganterin ke Wisma terbatas juga. Ya mau nggak mau nunggu. Pun yang itu nggak cuma yang ke Wisma doang, yang di hotel pun sama. Karena mereka kan PCR dulu di bandara, nunggu hasil PCR. Lu PCR juga berani? Gue PCR di Wisma. Gue PCR di Turki, terus nyampe Indo ditanyain surat hasil PCR mana gitu kan. Udah gue tunjukin negatif. Nah udah gue nunggu dulu di belakang, ntar nyampe Wisma, registrasi, paspor ditahan, langsung swab. Swabnya 2 kali, jadi swab pertama masuk, terus swab keduanya misalkan besok pulang malamnya kita swab. Bayar juga swabnya? Enggak, kalau di Wisma enggak? Wisma full gratis semuanya. Ya kalau di hotel ya lumayan juga bang. Lumayan. Iya, bener. Orang niatnya nyari nafkah malah ngabisin duit. Bener. Iya. Karena itu mungkin positifnya dari gue mikirnya ya biar dimahalin biar nggak pada datang aja gitu. Salah kan. satunya itu Masih mungkin. gitu. Ini juga karantina kan juga. Kebaikan juga kan? Iya benar. Jadi Salah satu. ya udah gitu. Pun kalau misalkan gue nunggu di bandara itu emang resiko gue. Iya. Udah resiko pekerjaan jadi ya kan? Resiko apa yang lu jalanin. Ya udah gitu. Gue nunggu. Sampai tentaranya tuh kayak udah tahu kan mas resikonya gimana kalau misalkan dicap hotel terus ngomong ke hotel. Iya pasti udah tahu. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Ulang emang ini resiko gue. Berarti resiko pekerjaan apapun Iya, kita harus pasti menerima ada, ya. Pasti ada. Oke. Iya kayak gitu. Ini sebenarnya seru banget kan ya? Seru karena gue juga baru tahu kalau yang gue tahu just tip itu ya kayak misalkan teman gue pernah ke LA terus dia nitip pada just tip fans sepatu banyak banget gitu kan. Gue nggak tahu kalau ada just tip bagasi kayak gini yang apaan aja bisa kita titipin kirimin ke luar negeri gitu. Ya gitu. Tahu kan kalau ngirim-ngirim barang FedEx gitu-gitu Iya. kan kalau luar negeri pakai jasa kayak gitu ya DHL. Baru tahu kalau ada jasa orang. Gue juga baru tahu. Jadi sebenarnya gue tuh juga kayak bingung sama teman gue ini. Ini bocah kuliah apa enggak sih di Turki sebelum gue tahu dia main bagasi ya. Ini bocah bolak-balik mulu. Story-nya entar hari Rebo di Istanbul, hari Kamis di sini, entar hari Sabtu Minggunya udah di Istanbul lagi. Kata gue ini bocah kuliah apa enggak sih? Gue cari tahu. Oh Ternyata di Unbrau kuliah. Nah, ternyata universitas nggak ada yang nggak dapet juga di sana nggak ada dia. ternyata dia main begitu. Oke deh, mungkin nanti bisa kita Kita diajak ke Turki. iya kita diajak ke Turki atau kita bisa Nganter tomat. Nganter jengkol, gue pernah bawa jengkol. Sumpah. Iya. Aduh. Bawa jengkol. yang udah disambelin. Nyampe sana basinya doang. Ya, Oke, semoga ya, itulah. semoga- Jadi pelajaran baru juga. Betul, ya kan? betul. Ternyata kalau ngelihat usaha tuh nggak sempit gitu Iya, loh. betul. Ternyata yang kayak gini-gini bisa dijadiin salah satu
mencari untuk cari nafkah lah gitu. Betul. Semoga di tahun 2022 lah tadi gue bilang ya. Iya, Makin baik nih juga makin. Amin. mantep ya. Bisa ngajak kita juga ya. Siapa? Iya. Iya. Siapa tahu besok Mas tolong bawain ini jengkol 2 ton. Siapa yang minta? Vladimir Putin. Wah. Ke Rusia dong. Iya. Ngapain dia ke sini? Dia presiden. Bisa juga sih. Siapa tahu lagi liburan ke Turki. Iya. Hmm. Oke, itu aja mungkin ya untuk terima kasih buat Bayam yang udah datang. Iya. Makasih nih udah sharing Sharing. pengalaman-pengalaman. Betul. Masih juga udah diundang. Oke, semoga kuliah dan bisnisnya sukses ya. Sukses. Amin. Dua-duanya kan harus imbang. Betul. Betul. Ya sekian aja dari kita Podcast Unik. Jangan lupa saksiin Semuanya. Di YouTube, Spotify, TikTok, TikTok, Instagram dan dan lain-lain. lain-lain. Jangan lupa follow. Sampai ketemu di 2022 juga. Jadi dadah. Dadah. Thank you.